Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 356-360. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakek Tuli akan membantuku menghemat waktu menggambar cetak birunya. Struktur Sunshot Divine Canon rumit, jadi jika kakek Tuli bisa menggambarnya di dunia nyata, akan jauh lebih mudah dan sederhana untuk mengukurnya. Membuatnya juga akan jauh lebih mudah. Kinmu menghela napas lega. Si tunarungu menjual lukisan selama berbulan-bulan namun dia belum menjual apapun. Kemudian Kinmu datang dan membantunya menjual satu lukisan, dan uang yang diperolehnya jauh lebih banyak daripada yang diperolehnya sepanjang hidupnya. Hal ini membuat putra mahkota lukisan surgawi mendesah sedih. Itu karena hati orang-orang tidak seperti dulu. Saat dia tidak perlu khawatir tentang pakaian dan makanan, dia tidak punya alasan untuk menolak Kinmu yang mengundangnya ke Imperial College untuk membantu. Ketika Kinmu kembali, dia tidak bisa berpikir untuk beristirahat. Dia segera mengumpulkan semua orang dan menugaskan mereka tugas. Bersama King Yu, Yu He, dan Yu Yun dari Little Jade Capital, Dao Master Lin Xuan dan 10 Daois yang ahli dalam aljabar, para ahli aljabar dari Imperial College, Biro Desain Istana Kekaisaran, dan Heavenly Saint Jude serta kepala desa, totalnya ada 26 orang. Termasuk naga kilin juga. Mereka akan bertanggung jawab untuk menggambar-gambar dari buku emas dan merapikan model aljabar ruang angkasa. Pencapaian kilin naga dalam aljabar ternyata tidak rendah, tidak kalah dengan para Taois lama. Naga kilin meneteskan air mata syukur. Dia akhirnya menemukan alasan untuk tidak berada di meja makan, jadi dia tentu saja bekerja dengan penuh semangat. Buku emas itu tidak perlu melibatkan Kinmu, jadi semua energinya terfokus pada Sunshot Divine Canon. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu diperintahkan oleh Kinmu untuk mengatur model aljabar ruang dan model susunan dengan para ahli aljabar dari Sekte Dao, Perguruan Tinggi Kekaisaran, Biro Desain, dan Sekte Suci Surgawi. Sebagian besar sekretaris dari lantai catatan Surgawi Imperial College adalah ahli dalam keterampilan formasi. Mereka ahli dalam seni sihir dan benar-benar seperti perpustakaan teknik berjalan, sehingga mereka juga diundang oleh Kinmu. Sunshot Divine Canon awalnya adalah keterampilan murid yang disebut Sunshot Divine Eyes. Keterampilan ini ditemukan oleh Imperial Preceptor yang kemudian meletakkannya di lantai catatan surgawi, sehingga sekretaris perlu membimbing mereka. Kinmu berinteraksi dengan mereka selama beberapa hari dan menguasai keterampilan formasi dan struktur Sunshot Divine Eyes, mengubahnya menjadi urutan formasi yang dibutuhkan untuk Sunshot Divine Canon sebelum menyelesaikan strukturnya. Si Tuli mengamati dari samping. Ketika Kinmu menentukan strukturnya, si Tuli segera mulai melukis. Bahkan ia yang diakui sebagai santo seni membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikan gambar meriam dewa. Setelah selesai melukis, ia membawa cetak biru yang telah digambarnya ke pinggiran kota dan memilih lahan kosong untuk menyebarkannya. Seketika, baterai meriam setinggi 300 meter yang mengerikan muncul. Lahan yang ditempatinya sangat luas, meliputi area seluas 66 hektar. Berbeda dengan True Origin Canon karena tidak memiliki tabung meriam. Bentuknya seperti platform besar. Di sampingnya terdapat 2 rangka yang membentang pada sisi-sisinya, membentuk lengkungan lingkaran. Di bagian atas masing-masing terdapat poros yang tebal dan kokoh. Kedua poros itu simetris dan tidak saling terhubung. Di ujung masing-masing terdapat garpu setengah lingkaran dan jarak 240 yard. Kedua garpu itu mengapungkan mata ilahi yang menyala-nyala dengan api, bergemuruh dari waktu ke waktu. Ketika mata terbuka, seberkas api akan menyambar. Ketika mata tertutup, ia akan berputar di tempat. Ini adalah Sunshot Divine Canon yang dirancang dari Sunshot Divine Eyes oleh Kinmu. Ratusan ahli aljabar segera mengelilingi gambar yang terwujud itu dan memanjat ke semua sudut baterai meriam yang besar itu. Mereka menggambar, mengukur, menghitung, dan memecah konstruksi besar itu menjadi banyak komponen, mencatat struktur dan panjangnya tanpa membiarkan kesalahan sekecil apapun. Tanda-tanda pembentukan pada setiap komponen juga harus diukur, jadi ada banyak perhitungan. Desain Sunshot Divine Canon karya Kinmu tidak mencantumkan semua detailnya. Dia telah mendesain badan utama dari Divine Canon, tetapi tidak ada pabrik yang cukup besar untuk membangun Divine Canon sebesar itu dalam sekali jalan. Itulah sebabnya jika ia ingin membangunnya,
ia perlu memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan menempahnya secara terpisah sebelum merakitnya menjadi satu. Inilah alasan mengapa Kinmu membutuhkan begitu banyak ahli aljabar. Dengan mereka semua bekerja sama untuk mengukur dan menghitung, koordinasi di antara mereka juga merupakan bentuk pembelajaran. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kinmu mengundang Kaisar Yanfeng dari ibu kota dan membiarkannya mengoordinasikan semua ahli aljabar. Luka-luka Kaisar Yanfeng telah pulih sepenuhnya, tetapi karena lukanya sangat parah dan harta ilahinya masih compang-camping, kultivasinya belum pulih. Dia masih perlu merawat kesehatannya. Kinmu dan Raja Racun Kecil Fu Yuanxing telah mengobatinya dengan memberinya dosis ramuan yang terlalu berat, menyiksanya dan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan cukup berat. Bahkan sampai saat itu, Kaisar Yanfeng masih menyimpan dendam. Yang mulia, semua ahli aljabar ini diundang oleh saya dan bukan bawahan Yang Mulia. Jika ada yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan Anda, Yang Mulia tidak bisa begitu saja mengeksekusi mereka, perintah Kinmu. Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata, saya bukan tiran yang suka terus-menerus menuntut eksekusi, Anda tidak perlu khawatir. Para pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum datang bersama dengan Kepala Balai Pekerjaan Surgawi San Yuxin yang semuanya telah kembali dari garis depan. Ketika perang di padang rumput tidak lagi membutuhkan mereka, guru Kerajaan Perdamaian Abadi mengirim mereka kembali ke ibu kota. Pengajar kekaisaran saat ini sedang menyerang Istana Emas Roland. Saat kami pergi, pertempuran belum dimulai, Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan melaporkan kepada Kaisar Yanfeng. Kinmu segera memanggil semua pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan memberi mereka instruksi. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum kemudian melapor kepada Kaisar Yanfeng, pengawas Qin mendapati 5 pabrik manufaktur yang diberikan Yang Mulia kepadanya terlalu kecil dan terlalu jauh satu sama lain. Ia berencana untuk merobohkan semuanya dan membangun pabrik baru di tepi sungai. Merobohkan 5 pabrik manufakturku. Pabrik-pabrik itu dibangun dengan emas dan perak asli, dia menghabiskan begitu banyak uang karena itu bukan uangnya. Penggal kepalanya, kata Kaisar Yanfeng dengan marah. Apakah Yang Mulia lupa? Pabrik-pabrik Kekaisaran Perdamaian Abadi kita dirancang dan ditingkatkan oleh pengawas Qin, kata Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum. Ekspresi Kaisar Yanfeng melembut, dia memang orang yang cakap. Catatlah bahwa dia berutang kepalanya padaku. Setelah beberapa saat, Kinmu mengerahkan kapal terbang untuk merobohkan 5 pabrik manufaktur dan memindahkannya ke dekat Mud River. Kemampuan Lin Yuxiu untuk memimpin dan memerintah tidaklah lemah, jadi Kinmu mengundangnya untuk membantu mengoordinasikan orang-orang yang membangun pabrik baru. Dia kemudian memerintahkan orang-orang untuk memindahkan semua jenis logam suci dan harta langka dari perbendaharaan ke pabrik baru. Kaisar Yanfeng sibuk mengoordinasikan semua ahli aljabar agar tidak terjadi kesalahan. Seluruh energinya terkuras di sana. Sekitar 10 hari kemudian, perhitungan mengenai Sunshot Divine Cannon selesai. Semua ahli aljabar menyiapkan dan mengubah ki vital mereka menjadi semua komponen yang telah mereka catat. Mereka kemudian menyusun puluhan ribu komponen tersebut tanpa satu kesalahan pun, membentuk Sunshot Divine Cannon yang sempurna. Di dekatnya, Kinmu hampir mengosongkan perbendaharaan kekaisaran dan bahkan meminta sejumlah emas hitam, besi hitam, dan tembaga hitam dari tambang-tambang di seluruh kekaisaran. Di luar pabrik baru, semua jenis harta karun ditumpuk seperti gunung. Pabrik baru telah dimulai, dan tungku pil baru yang dirancang Kinmu memberikan daya tembak yang lebih besar. Ratusan raksasa mekanik besar sedang memukul emas hitam dan besi hitam, menumpuk emas, perak, besi, dan tembaga yang dilebur secara teratur. Kaisar Yanfeng kembali sadar dan memanggil Menteri Pemerintahan Kementerian Pekerjaan Umum. Apa yang tersisa di perbendaharaan kekaisaranku? Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan ragu-ragu sejenak. Yang Mulia, pada dasarnya tidak ada yang tersisa. Semua bahan di perbendaharaan telah dikosongkan oleh pengawas Qin. Kaisar Yanfeng melangkah masuk ke pabrik manufaktur baru dan melihat bagian dalamnya ramai dengan aktivitas. Semua jenis mesin baru diaktifkan, dan tungku pil menyala untuk mempertahankan operasi raksasa mekanik. Boiler dari semua ukuran mengepulkan udara panas sambil memancarkan sinar yang menyilaukan. Jumlah batu obat yang dikonsumsi pabrik baru tersebut dalam sehari sama dengan jumlah batu obat yang dikonsumsi perang skala menengah dalam sehari, terang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. Pengawas Qin juga merancang sumber energi untuk meriam dewa, dan itu adalah 56 tungku pil terkuat. Jumlah batu obat yang terkuras untuk satu aktivasi akan hampir sama dengan jumlah batu obat yang diambil oleh Imperial Preceptor untuk berperang melawan Kekaisaran Barbarian di. Kaisar Yanfeng tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, bukan uangnya yang dibelanjakan. Di mana pengawas Qin? Saya ingin bertanya apakah dia merasa senang menghabiskan uang saya.
Pengawas Qin membawa sang putri untuk minum. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum kemudian menambahkan dengan hati-hati, ia mengatakan bahwa ia berutang minuman kepada seseorang dan orang itu telah menunggu selama berhari-hari. Pada dasarnya tidak ada hal lain yang dapat ia lakukan di sini, jadi ia sebaiknya mentraktir orang itu minuman agar ia tidak berutang budi lagi padanya. Ketika sang putri mendengarnya, ia memutuskan untuk mengikutinya. Seekor rubah kecil juga ikut bersama mereka. Pengawas Qin mengatakan bahwa ia tidak memiliki anggur yang bagus sehingga sang putri pergi untuk mengambil anggur upeti dari istana. Kaisar Yan Feng marah. Aku diundang olehnya dan harus bergegas ke sana kemari dan lihat apa yang dia lakukan, kabur untuk minum anggur, dan bahkan anggurku. Dia bahkan membawa putriku untuk menghabiskan waktu minum dan bersenang-senang. Penggal kepalanya. Menteri Pemerintah segera berkata, Yang Mulia, Sunsot Divine Canon belum selesai. Kaisar Yan Feng merasa sangat segar kembali. Kalau begitu, catatlah bahwa dia berutang kepalanya kepadaku terlebih dahulu. Pengawas Qin berkata bahwa gaji tidak bisa ditunda. Dia sudah menulis daftarnya, jadi silakan Yang Mulia melihatnya. Kaisar Yan Feng melihatnya dan menjadi marah lagi. Uang sebanyak itu, dia sudah menguras semua hartaku, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuknya? Penggal kepalanya. Yang Mulia, Kekaisaran Barbarian telah ditaklukkan dan negara Wolf Store sedang diserang sekarang, jadi kita akan segera punya uang, kata Menteri Pemerintah itu segera. Kemarahan Kaisar Yan Feng berubah menjadi kegembiraan dan dia tersenyum. Baiklah, kalau begitu catat saja bahwa pengawas Qin berutang kepalanya padaku. Aku tidak bisa memperlakukan para pekerja surgawi ini dengan buruk. Kita akan membayar mereka begitu kita punya uang. Apakah ada berita dari perbatasan utara? Yang Mulia, Jenderal Strategi Surgawi telah mengirimkan laporan kemenangan. Mereka telah menerobos masuk ke halaman Raja Negeri Gudang Serigala dan penguasa telah menyerah. Jenderal Strategi Surgawi akan berjaga di Negeri Gudang Serigala sementara Putra Mahkota akan mengawal penguasa Negeri Gudang Serigala. Mereka akan tiba di sini hari ini atau besok. Kaisar Yan Feng mengangguk dan tersenyum. Ada lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan tentang Yusu daripada kakak laki-lakinya. Pengawas Qin. Kaisar Yan Feng mengangkat tangannya. Jangan bicara tentang dia. Ganti orang, ganti topik lain. Kanselir Besar Gulinuan bertanya kepada Kementerian Pendapatan apakah dia bisa menerima gajinya sebulan di muka. Tidak punya uang. Kaisar Yan Feng mencibir dan berkata, Kanselir Besar Gu selalu mencari keuntungan pribadi, bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Tuan Gu benar-benar bangkrut. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan tersenyum. Dia menghabiskan semua hartanya untuk menebus kembali pedang pelindung junior. Kudengar wanita suci dari Sekte Orang Suci Surgawi membawa pedang itu dan bertanya apakah dia menginginkannya kembali, sehingga Tuan Gu menjadi bangkrut. Selain itu, Tuan Gu juga membantu menggambar dan mengukur meriam dewa, jadi dia juga memberikan sumbangan dan menginginkan gaji di muka. Kaisar Yan Feng bertanya dengan bingung, bukankah pedang pelindung junior milik pengawas Qin? Bagaimana bisa pedang itu sampai ke tangan wanita suci dari Sekte Suci Surgawi? Ah, kau menyinggungnya lagi, penggal kepalamu. Aku tidak hanya kehilangan harta keluarga, aku juga kehilangan seluruh harta kekaisaran. Di mana aku bisa mendapatkan uang? Kalian semua menginginkan uang dariku, tetapi aku sudah menjual hampir semua barang di istana yang bisa dijual, hanya jubah naga dan singgasana naga yang tersisa. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Menteri Pemerintah tersenyum dan berkata, Yang Mulia, begitu Anda menyatukan padang rumput dan dataran bersalju, uang akan mengalir dengan sendirinya. Selain itu, dengan pengawas Qin meningkatkan pabrik-pabrik manufaktur, jika kita menempa semua jenis kapal terbang dan mesin untuk dijual kepada para pedagang, uang akan mengalir dengan sendirinya seperti air ke dalam perbendaharaan kita. Kaisar Yan Feng menghela napas. Catatlah bahwa kau dan dia berutang kepala mereka padaku. Aku bertanya-tanya, dengan siapa pengawas Qin berencana minum sambil membawa serta putriku yang berharga. Tuan Muda Su, apakah Anda sudah minum anggur upeti dari Istana Kekaisaran? Di paviliun pendengaran hujan di ibu kota, Qin Mu menuangkan anggur untuk Su Senghua sementara para gadis memainkan alat musik dan menari mengikuti alunan musik. Ia tersenyum dan berkata, ini adalah anggur kerajaan yang dibawakan putri ke-6. Aku jarang minum anggur jadi aku tidak tahu apakah anggur itu enak atau tidak, tetapi bagaimana menurutmu rasanya? Mengenakan pakaian pria, Lin Yuxiu melihat sekeliling dengan matanya yang indah sambil sedikit bersemangat di dalam hatinya. Orang yang menggembalakan sapi itu benar-benar membawaku ke rumah kucing. Jika ayah tahu tentang ini, dia pasti akan mengeksekusinya. Ini adalah rumah kucing paling terkenal di ibu kota, paviliun pendengaran hujan. Tapi itu tidak tampak seperti tempat erotis dari legenda.
Hulinger dan gadis-gadis dari paviliun pendengaran hujan sangat akrab, jadi dia sudah lama melarikan diri untuk bergosip dengan teman-temannya. Meskipun Su Senghua telah melangkah ke tempat yang penuh kesulitan, dia masih tampak tidak ternoda saat menikmati anggur yang enak. Anggur istana kekaisaran mungkin enak, tetapi tetap tidak dapat dibandingkan dengan anggur enak dari surga tinggiku. Seharusnya waktu di gudang bawah tanah itu tidak cukup lama. Jika Master Sekte Qin minum anggur enak dari surga tinggiku sebelum minum anggur ini, dia pasti dapat merasakan perbedaannya. Ling Yuxiu menatap pemuda di depan Qin Mu dengan rasa ingin tahu. Su Senghua tampak sangat cantik seolah-olah dia terbuat dari batu giok. Dia tidak terlihat seperti manusia sungguhan. Tidak ada kesalahan yang perlu ditunjukkan dalam penampilannya, pakaiannya, tindakannya, atau bahkan perkataannya. Di sisi lain, Qin Mu, yang duduk di depannya, memiliki banyak kesalahan kecil. Penampilannya tidak terlalu rupawan. Meskipun penampilannya tidak buruk, dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Senghua. Qin Mu sedikit kekar dan membuat orang merasa bahwa dia penuh semangat. Bahkan ketika dia sibuk dan tidak punya waktu untuk tidur, dia tetap tampak bersemangat. Sebaliknya, Su Senghua tampak tenang dan tenang. Ia memancarkan aura seolah-olah ia tidak akan khawatir bahkan jika langit runtuh, hatinya tenang seperti air. Qin Mu terkadang terlalu rendah hati dan terkadang terlalu sombong. Meskipun hatinya baik, hatinya juga jahat. Terkadang dia bodoh, tetapi di lain waktu dia bisa memetik hati orang lain seperti bunga yang mekar di musim semi. Qin Mu terkadang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, sampai-sampai tidak ada setetes air pun yang bocor, tetapi di lain waktu, dia bersikap kasar dan terburu-buru dalam melakukan sesuatu dengan kekuatan kasar. Dia seringkali menimbulkan masalah seperti itu. Kadang-kadang dia sangat pandai namun bodoh sehingga membuat orang menggertakkan gigi karena marah. Namun, semua ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan Su Senghua. Dia seperti orang yang sempurna tanpa kekurangan. Mungkin berlebihan untuk menggambarkan seorang pria sebagai pria yang cantik, tetapi tidak demikian halnya dengannya. Dia adalah orang seperti itu. Tidak peduli apakah itu musuh atau temannya, mereka akan merasakan sensasi bermandikan angin musim semi saat berhadapan dengannya. Dia sangat palsu, sehingga tidak ada yang benar tentang dia. Ling Yuxiu melirik kedua gadis di belakangnya dan merasa kasihan pada mereka. Dia bisa melihat tatapan mata mereka yang berapi-api saat menatapnya, tetapi jelas bahwa mereka telah menaruh perasaan pada pria yang salah. Bagi orang sesempurna Su Senghua, mustahil untuk mencintai mereka. Bahkan jika dia melakukannya, mereka tidak akan berani menerimanya karena mereka sendiri tidak sempurna. Mereka akan selalu merasa rendah diri. Cinta seperti ini tidak akan bertahan lama. Itu hanya akan menjadi mimpi yang tidak realistis. Saat pertama kali kita bertemu, aku tidak mengenalmu dan aku akan menjadi musuh. Qin Mu meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, saat aku mengetahuinya, aku sangat kesal. Kita bisa saja menjadi teman, tetapi semuanya akan baik-baik saja, aku butuh musuh sepertimu. Ia tersenyum, tidak banyak orang hebat sepertimu dan aku di dunia ini. Jika kita semua berteman, itu akan mengecewakan. Ling Yuxiu mengulurkan jarinya untuk menyodoknya dan berkata dengan suara rendah, orang yang menggembalakan sapi, jadilah sedikit lebih rendah hati. Qin Mu tersenyum dan berkata, saya hanya mengatakan kebenaran. Di belakang Su Senghua, Yu Liu tersenyum. Kaisar manusia benar-benar tidak rendah hati. Surga tinggi bukanlah dunia manusia. Su Senghua dari surga tinggi bukanlah manusia biasa di dunia manusiamu, jadi bagaimana kau bisa dibandingkan dengannya? Su Senghua menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar manusia memiliki hak. Sebagai penerus olah kaisar manusia yang telah berperang melawan surga tinggi selama 20.000 tahun, mengapa dia tidak dapat dibandingkan denganku? Jika kau menghinanya, kau juga menghinaku. Wajah Yu Liu memerah. Saya turun gunung untuk menyingkirkan kaisar manusia yang baru, tetapi saya pikir saudara Qin adalah Daozi dari Sekte Dao ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda. Saya tidak pernah menyangka Anda adalah kaisar manusia yang saya cari. Baru setelah itu saya mengetahui bahwa saya telah melewatkan pertemuan dengan Anda. Setelah datang ke dunia fana, saya telah bertemu banyak orang luar biasa dari generasi muda, dan bahkan berkonsultasi dengan mereka, tetapi semuanya tidak sesuai dengan harapan saya. Kalau dipikir-pikir lagi, tetap saja saudara Qin yang paling mengejutkan saya, kata Su Senghua. Qin Mu menuangkan anggur untuknya dan tersenyum. Aku berjanji akan memberimu minuman, dan setelah itu, tidak peduli apakah itu kamu yang memukuliku sampai mati atau aku yang memukulimu sampai mati, itu akan tetap menjadi peristiwa yang menyenangkan dan penuh keberuntungan. Tidak akan ada penyesalan yang tertinggal. Su Senghua mengangkat cangkirnya untuk bersulang,
dan keduanya menyentuh cangkir mereka dari jarak jauh sebelum meminum semuanya sekaligus. Qin Mu mendesah sedih. Sebagai tubuh penguasa, kita masih memiliki perbedaan antara yang asli dan yang semu. Bagimu untuk dapat menemukanku, itu bukan hanya kebetulan. Sebaliknya, itu adalah hubungan antara yang asli dan yang semu. Kau dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh dan bukan teman. Tubuh penguasa. Su Senghua bingung. Jadi, saudara Su tidak tahu tentang tubuh penguasa. Qin Mu menunjuk dirinya sendiri dan tersenyum. Aku adalah tubuh penguasa, kau adalah tubuh penguasa semu. Antara kau dan aku, ada hubungan di dunia yang tak terlihat. Bukan karena kau adalah murid surga tinggi dan aku adalah murid kaisar manusia sehingga kita harus bertarung sampai mati. Itu karena kau dan aku adalah tubuh penguasa. Kau adalah tubuh penguasa semu dan aku adalah tubuh penguasa sejati, jadi kau harus membunuhku untuk merebut takdirku dan menjadi tubuh penguasa sejati. Su Senghua bahkan semakin kehilangan hati. Tidak heran juga kalau saudara Su tidak tahu detailnya, kata Qin Mu serius. Mengenai tubuh penguasa, itu adalah rahasia tersembunyi dan tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Lihat, sebagai salah satu orang paling luar biasa di dunia ini, kamu menjadi murid surga tinggi dan aku menjadi kaisar manusia dari semua hal. Apakah menurutmu ini kebetulan? Tidak. Pemuda itu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan kuat, ini adalah hasil takdir antara tubuh penguasa. Su Senghua tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku adalah tubuh penguasa. Tuanku Jade Sovereign tidak pernah menyebutkan ini. Tubuh penguasa adalah tubuh terkuat. Apakah kamu merasa mempelajari segalanya itu mudah dan menguasai sesuatu ketika kamu baru pertama kali mempelajarinya? Sebelum 4 tubuh roh besar lainnya bahkan dapat mulai mempelajari sesuatu, kamu telah menguasainya, kata Qin Mu dengan wajah muram. Su Senghua mengangguk dan berkata dengan heran, jadi ini tubuh penguasa. Benar sekali. Qin Mu meletakkan cangkir anggur dan berkata dengan gelisah, apakah kamu merasa bahwa kultivasi orang lain tidak sepadat milikmu? Bahkan dengan seni ilahi yang sama, kekuatan seni ilahi mereka tidak sekuat milikmu. Su Senghua mengangguk lagi dan berkata, ketika aku berusia 14 tahun, aku tidak memiliki lawan di surga tinggi lagi. Bahkan ketika guruku menyegel harta karun sucinya, kekuatan sihirnya tidak sepadat milikku. Ini adalah tubuh penguasa, kata Qin Mu dengan tatapan tulus. Su Senghua bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Jadi ini tubuh penguasa, namun, mengapa saudara Qin mengatakan bahwa dia adalah tubuh penguasa yang sebenarnya dan aku adalah tubuh penguasa yang semu? Apa perbedaan di antara keduanya? Ekspresinya sangat serius. Qin Mu menuangkan anggur untuknya sekali lagi dan tersenyum. Kau tidak bisa mengalahkanku, jadi kau adalah tubuh penguasa semu. Ayo, sebagai sesama tubuh penguasa, mari kita bersulang. Kedua orang itu meneguk minuman mereka sekaligus, dan Su Senghua menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang akan menang atau kalah jika kita belum pernah bertarung sebelumnya? Aku mungkin yang asli dan kau yang palsu. Mungkin takdir di dunia yang tak terlihat telah membawamu untuk merebut takdirku dan menjadi tubuh penguasa sejati. Qin Mu tercengang dan menggaruk kepalanya sambil berkata, ada kemungkinan ini juga. Ayo, mari kita bersulang lagi untuk tubuh penguasa sejati. Dia menyodorkan 1 kendi anggur ke hadapan Su Senghua sementara dia sendiri membawa 1 kendi lagi untuk diteguknya sambil mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi. Su Senghua mengerutkan kening. Meskipun dia pernah minum anggur sebelumnya, dia selalu punya batasan, berhenti setelah mencicipinya. Dia tidak akan pernah melepaskan diri dan minum sepuasnya. Namun, Qin Mu sudah memeluk kendi dan menghabiskan anggurnya, jadi dia hanya bisa mengangkat kendinya sendiri untuk minum bersamanya. Ling Yuxiu menggerakkan jarinya untuk menusuk Qin Mu dan berkata dengan lembut, orang yang menggembalakan sapi, kamu hampir mabuk, berhentilah minum. Qin Mu menelan ludahnya panjang-panjang, karena sudah agak mabuk. Ia tersenyum dan berkata, jarang sekali bertemu orang yang sepemikiran, jadi wajar saja kalau mabuk. Saudari, ambilkan anggur dari istana kekaisaran. Tidak ada lagi, aku mengambil 3 toples anggur terakhir. Semua anggur upeti dijual oleh ayah untuk mendapatkan uang guna mengisi perbendaharaan. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, bahkan beberapa aksesori dan pakaianku juga dijual oleh ayah. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Ia membanting toples ke meja dan berdiri sambil berkata, aku berencana untuk minum sampai kita mabuk dan bertengkar dengan saudara Su setelah kita sadar, tetapi aku tidak mempertimbangkan bahwa anggur itu akan habis sebelum kita benar-benar mabuk. Saudara Su, ayo pergi. Su Senghua meletakkan toples anggur dan berdiri. Jing Yan segera mengambil handuk basah untuk menyekat tangan dan mulutnya. Ayo pergi. Keduanya berjalan keluar. Dalam perjalanan, Qin Mu berbalik dan berkata, Kakak Yuner,
taruh saja di tagihanku. Fu Qingyun terkekeh dan berkata, Master Sekte bercanda. Paviliun pendengaran hujan adalah milik Master Sekte, jadi apa tab yang ada di sana? Wajah Ling Yuxiu berubah hitam. Jadi, orang yang menggembalakan sapi itu benar-benar membuka rumah kucing. Aku berpikir mengapa orang ini benar-benar mengajakku mengunjungi rumah kucing, tetapi ternyata dia sendiri yang membukanya. Dia melangkah cepat keluar, dan Hu Ling'er segera mengikutinya. Di sampingnya ada Yuliu dan Jing Yan yang membawa pipa dan vas giok. Suara berdenting terdengar dari luar ibu kota, suara pabrik manufaktur yang menempa komponen meriam Dewa Matahari. Qin Mu dan Su Senghua berjalan berdampingan saat mereka keluar dari kota di dekat asal suara itu. Yuliu dan Jing Yan merasa gelisah. Semua orang di sana adalah anak buah Qin Mu, dan mereka tidak dapat menahan rasa khawatir bahwa dia akan tiba-tiba memberi perintah kepada para ahli itu untuk menyingkirkan Su Senghua. Qin Mu menuntun Su Senghua dan berkata, bagaimana pandangan saudara Su terhadap suasana kekaisaran perdamaian abadi? Sangat luar biasa. Su Senghua mengamati tungku pil dan raksasa mekanik di pabrik dan tidak bisa tidak memuji keahlian yang luar biasa. Qin Mu mengambil sepotong besar dan dengan lembut membelai tanda-tanda di atasnya. Dia mengamati pengerjaan yang sempurna dan berkata, saya telah menghabiskan banyak perhatian pada meriam ilahi ini. Saya menemukan banyak ahli aljabar dan menghabiskan semua harta karun di perbendaharaan kekaisaran perdamaian abadi. Dalam 2 bulan atau lebih, meriam itu akan selesai. Jika Anda masih hidup saat itu, Anda harus datang dan melihatnya. Meriam ilahi ini digunakan untuk membunuh High Heavens. Hati Su Senghua sedikit bergetar, dan dia memeriksa tanda-tanda itu dengan saksama. Dengan wajah muram, dia kemudian pergi memeriksa tanda-tanda pada komponen lainnya. Qin Mu membiarkannya berjalan bebas sambil menunggu dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia berpikir, jantungmu sudah kacau bahkan sebelum pertarungan dimulai, jadi kau sudah kalah. Saudara Su, kau masih memiliki terlalu sedikit pengalaman hidup dan mati. Bukan hanya kultivasi, seni ilahi, dan teknik yang memengaruhi pertempuran hidup dan mati. Pikiran dan pengetahuan juga memengaruhinya. Mengenai hal ini, Qin Mu sangat berpengalaman. Ada banyak ahli di Sekte Dao yang biasanya menenangkan hati mereka, membakar dupa, dan mandi sebelum pertarungan hidup dan mati mereka. Beberapa bahkan bermeditasi selama 3 hari untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benak mereka, agar tidak ada pikiran yang memengaruhi pikiran mereka dalam pertempuran. Mereka akan membiarkannya mengalir secara alami. Sekalipun Su Senghua berkata bahwa dia telah mengalahkan seluruh langit tinggi dan tak memiliki lawan di alam yang sama, namun pertarungan di langit tinggi biasanya bukan pertarungan hidup dan mati. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman di bidang ini dan dapat dikatakan sebagai selembar kertas kosong. Meskipun dunia fana, ternoda, baginya, dunia itu memiliki banyak pertempuran hidup dan mati. Tidak peduli apakah itu Dao Master Lin Xuan, orang yang berkedudukan tinggi seperti Pangong So, para ahli muda seperti Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, Chen Wanyun, atau bahkan orang-orang terkemuka seperti Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yan Feng, mereka semua telah bangkit di atas yang lain melalui perjuangan hidup dan mati. Dalam hal pengetahuan dalam pertempuran, mereka melampaui Su Senghua sejauh bermil-mil. Jika itu Qin Mu, dia tidak akan pernah pergi dan memeriksa komponen Sun Sot Divine Cannon milik musuh sebelum pertarungan hidup dan mati. Itu karena hal itu akan menguras terlalu banyak kekuatan otaknya. Untuk merancang Sun Sot Divine Cannon, Qin Mu telah mengundang ratusan ahli aljabar dan bahkan para profesional dan berbakat dalam menempa harta karun. Dia benar-benar mendesain ulang pabrik manufaktur dan mengumpulkan pengetahuan dari semua orang yang dia bawa untuk menempa Sun Sot Divine Cannon. Jika Su Senghua ingin memahami keajaibannya, dia harus menghafal semua pengetahuan mereka dalam waktu singkat. Kelelahan pikiran akibat hal itu dapat dengan mudah dibayangkan. Kelelahan pikirannya pasti akan mengakibatkan kelelahan pada kemampuannya juga. Kemampuan adaptasinya dalam pertempuran akan sangat berkurang. Bagi seorang ahli seperti Qin Mu, tidak masalah jika kemampuan adaptasi Su Senghua melambat hanya sepersekian detik. Itu sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Su Senghua memeriksa tanda pada komponen di pabrik pembuatan dan menghitung bentuk dan kekuatan meriam Dewa Matahari. Ada puluhan ribu komponen, dan rune pada masing-masing komponen berbeda, dan hal yang sama berlaku untuk tanda formasi. Tanpa urutan, ia harus mengandalkan otaknya yang kuat untuk menyusunnya, dan ini semakin melelahkan pikirannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba, dia merasa sedikit pusing dan tersadar. Dia buru-buru menutup matanya, lalu membukanya lagi untuk menatap Qin Mu beberapa saat kemudian. Qin Mu tersenyum dan mengangguk padanya. Senyumnya secerah sinar matahari,
dan dia tampak seperti anak besar yang bahkan tidak tahu apa artinya merencanakan. Namun, di mata Su Senghua, senyumnya yang berseri-seri itu tampak sangat jahat. Terima kasih banyak, Saudara Qin. Saya telah mempelajari jurus baru. Su Senghua menenangkan diri dan berjalan mendekat. Sambil melakukannya, ia berusaha sekuat tenaga melupakan semua rune yang telah dihafalnya sebelumnya. Meskipun itu adalah upaya di menit-menit terakhir, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Qin Mu tersenyum tipis saat berjalan keluar dari pabrik. Dia berkata dengan santai, Saudara Su, apakah menurutmu baik bagimu untuk tetap tinggal di High Heavens? Su Senghua menggelengkan kepalanya. Selama tinggal di surga tinggi, aku tidak pernah mengalami pertempuran yang sesungguhnya dan itu memperlambat pertumbuhanku. Dunia fana memang merupakan tempat bagi orang untuk tumbuh, dan karena Saudara Qin tumbuh di sini, kau benar-benar lawan yang paling menakutkan yang pernah kutemui. Mereka berdua berjalan berdampingan menyusuri sungai lumpur. Di belakang mereka, Hulinger, Ling Yuxiu, Yu Liu, dan Jing yang mengikuti dan melangkah ke permukaan sungai. Pada saat itu, banyak Taois keluar dari pabrik, dipimpin oleh Master Dao Lin Xuan. Mereka mengikuti langkah demi langkah dan sampai ke sungai. Master Dao Lin Xuan menoleh dengan heran. Dia mengabaikan keempat gadis itu, tatapannya jatuh pada Qin Mu dan Su Senghua yang sedang berjalan di sungai. Guru Dao, kedua pemuda itu sangat kuat, kata seorang Taois tua dengan suara rendah. Kita semua tahu guru Sekte Qin, metodenya sangat mendalam, tapi apa asal-usul pemuda lainnya? Yang mulia Su Senghua, aku bertemu dengannya saat aku mengikuti guru ke ibu kota Giok kecil. Tatapan Dao Master Lin Xuan berkedip. Dia mengalahkanku dalam 5 gerakan. Hati banyak penganut Tao dari Sekte Dao bergetar. Bahkan Qin Mu tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Master Dao Lin Xuan dalam 5 gerakan. Selama bertahun-tahun, Master Dao Lin Xuan telah berkultivasi bersama Master Dao tua dan pencapaiannya dalam aljabar telah semakin dalam. Pemahamannya tentang pedang Dao juga menjadi semakin tinggi. Kemampuannya pasti tidak kalah dengan Master Dao tua saat itu dan bahkan mungkin melampauinya. Langkah kaki Dao Master Lin Xuan tidak berhenti saat dia membawa semua orang maju. Dia berkata dengan lembut, tekniknya menjadi lebih kuat saat dia bertemu lawan yang lebih kuat. Hal yang paling menakutkan adalah semakin kuat lawannya, semakin banyak kekuatan yang akan dibangkitkan dari teknik dan seni ilahinya. Di Little Jade Capital, dia mengalahkan banyak orang. Saya ingin tahu apakah ada seseorang yang dapat menerima seni ilahinya, seseorang yang dapat memaksanya untuk menembus batas teknik dan seni ilahinya, untuk mencapai batasnya. Kaisar manusia mungkin orang seperti itu. Semangat juang Dao Master tiba-tiba menjadi kuat, tetapi dia mengendalikannya agar tidak mengganggu kedua petarung itu. Air sungai melonjak, Qin Mu dan Su Senghua tidak menghentikan langkah mereka dan terus berjalan maju. Segera, mereka menyeberang ke tepi sungai yang berlawanan, tetapi langkah mereka tidak berhenti. Dia memberiku kesempatan untuk beristirahat. Su Senghua mempelajari jurus lain, dan hatinya sedikit bergetar. Dia membawaku ke pabrik untuk membuatku menguras tenaga otakku dan menang. Sekarang dia memberiku kesempatan untuk beristirahat, yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli apakah tenaga otakku terkuras atau tidak, karena sejak awal dialah yang berdiri lebih tinggi. Aku telah menghabiskan tenaga otakku beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia menekan tingkat mental. Dia membuatku merasa lebih rendah darinya. Sekalipun Su Senghua mengerti jalan pikiran Qin Mu, dia sudah terjerumus ke dalam perangkap dan tidak bisa melepaskan diri. Saat dia bertemu dengan Qin Mu dan minum anggur bersamanya di paviliun pendengaran hujan, pertempuran telah dimulai. Sejak saat itu, dia telah mengikuti irama Qin Mu, dan rencana yang lain berjalan lancar. Jika mereka berdua bergerak, orang bisa membayangkan betapa hebat dan tak terkendalinya serangan Qin Mu. Tubuh penguasa memang luar biasa. Su Senghua menenangkan diri, tatapannya berkedip. Namun, aku juga tubuh penguasa. Sebagai sesama tubuh penguasa, aku tidak akan lebih lemah darinya. Langkah kaki mereka perlahan-lahan menjadi seirama, tetapi yang satu berjalan lebih dulu sementara yang lain berjalan di urutan kedua. Setiap kali Qin Mu melangkah maju, Su Senghua juga akan melakukannya. Dia seperti bayangan, membuat orang-orang merasa aneh. Keempat gadis yang mengikuti mereka melihat pemandangan ini. Dua anak laki-laki besar itu berjalan satu demi satu, dengan yang di depan memperlihatkan isi hatinya kepada yang di belakang namun yang di sana mengikuti langkah demi langkah, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk mendaratkan pukulan yang mematikan. Sebaliknya, dia tampak seperti telah diikat dan berjalan maju dengan enggan. Tuan muda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hati Yu Liu dan Jing Yan sedikit bergetar.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Senghua dalam posisi yang tidak menguntungkan sebelum pertarungan dimulai. Di surga tinggi, Su Senghua sangat luar biasa dan telah membuat semua dewa di sana tercengang. Ia dipuji sebagai orang dengan bakat tertinggi dalam 500 tahun. Dan ketika Su Senghua datang ke dunia fana, dia pantas dengan reputasinya. Pangongso dari Istana Emas Roland telah menghindari pertempuran. Biara petir besar tidak ingin bertempur, Daozi Linsuan telah ditantang dan dikalahkan bersama para ahli dari ibu kota Giok kecil, sementara ujian Aula 3 Ion dan Aula 5 Ki berhasil dilewati. Namun saat itu, Su Senghua telah bertemu lawan yang paling menakutkan. Qin Mu membawa Su Senghua sejauh 100 mil, tetapi dia juga sedikit terkejut. Sampai saat itu, langkah kaki Su Senghua masih belum teratur, dan tidak ada cacat dalam gerakannya. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Bahkan Pangongso, monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, tidak dapat tetap berjalan dengan mantap seperti ini. Pangongso ahli dalam teknik dan seni ilahi dari biara petir besar, Sekte Dao, ibu kota Giok kecil, dan Sekte Iblis Surgawi. Namun, jika dia ditekan oleh Qin Mu dan dipimpin olehnya, dia akan mulai goyah setelah 10 mil, mengubah gerakan tubuhnya untuk memastikan dia tidak akan memperlihatkan kekurangan apapun. Ketika jaraknya mencapai 20 mil, Pangongso akan mulai memperlihatkan kekurangannya dan merasa sulit untuk berubah. Ketika jaraknya mencapai 21 mil, Pangongso akan menyerang Qin Mu terlebih dahulu, mencoba mengambil momen kunci atau dia pasti akan mati. Jika Pangongso terus mengikuti jejak Qin Mu dan tidak menyerang, dia akan mati dalam jarak 24 mil. Dia pasti akan dibunuh oleh Qin Mu dalam satu serangan. Namun Su Senghua selalu dapat mengimbangi langkah kaki Qin Mu. Bahkan jika dia dituntun, langkah kaki dan gerakan tubuhnya tidak goyah, maka dia kebal. Dari Mud River hingga lebih dari 100 mil jauhnya, dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Wang Muran berkata teknik dan seni ilahinya sangat aneh, menjadi lebih kuat saat bertemu lawan yang lebih kuat. Semakin kuat lawannya, semakin cepat mereka akan kalah di tangannya. Semua seni ilahinya diadaptasi di tempat dan diciptakan dalam pertempuran. Teknik semacam ini jelas merupakan tingkat yang sangat tinggi. Teknik itu pasti telah melampaui teknik dan langsung memasuki tingkat keterampilan setelah dikuasai. Qin Mu menjadi semakin bersemangat. Dia tidak berbalik, tetapi terus berjalan maju dengan kecepatan yang semakin cepat. Teknik Su Senghua sangat mistis, yang memungkinkannya melampaui teknik dan langsung masuk ke tingkat penciptaan seni ilahi. Qin Mu ingin menguji batas teknik itu dan melihat bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Langkah kakinya semakin cepat dan semakin cepat sementara auranya semakin kuat. Dia melesat maju secepat kilat, tetapi langkah kakinya masih setenang sebelumnya. Tidak ada kesan tergesa-gesa. Su Senghua mengikutinya dari belakang, langkah kakinya masih mantap, tanpa ada tanda-tanda kesalahan. Kecepatan mereka semakin cepat. Tiba-tiba, wajah Su Senghua menjadi pucat dan kulitnya perlahan mulai memutih. Dia dibawa oleh Qin Mu untuk berlari sejauh 100 mil lagi, dan dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah segar. Qin Mu terus bergerak maju, dan Su Senghua terus berlari bersamanya sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Tetapi meskipun dia melakukannya, tetap saja tidak ada kekurangan dalam gerakannya. Akan tetapi, jika dia terus memuntahkan darah seperti ini, dia akan menghabiskan semuanya dan mati. Dari awal hingga akhir, Qin Mu tidak pernah menyerangnya. Dialah yang melukai dirinya sendiri. Ketika Qin Mu berjalan, aura, teknik tubuh, dan seni ilahi mereka benar-benar sedang bertempur. Meskipun tampaknya tidak ada bahaya, pertempuran telah dimulai dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Teknik dan seni ilahi Su Senghua bergantung pada adaptasi di tempat dan kreasi, sehingga mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan mental. Dia telah menguras habis pikirannya di pabrik produksi, dan meskipun Qin Mu telah memberinya waktu untuk beristirahat, kekuatan otaknya yang terkuras tidak dapat diisi ulang dengan mudah. Sejak dia memuntahkan darah karena kelelahan, tekanan pada otaknya akan semakin besar saat dia terus melanjutkan. Qin Mu tidak perlu bergerak, karena dia akan memaksakan diri untuk kelelahan sampai mati. Kalau dia jalan terus, otaknya pasti akan lelah. Rambut hitam Su Senghua mulai berubah menjadi abu-abu keputihan. Sambil batuk darah, dia mengikuti jejak Qin Mu. Kelelahan otaknya telah mempengaruhi tubuhnya. Jika tidak ada yang berubah, dia akan segera kehabisan tenaga sampai mati. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti dan tersenyum. Jika aku membunuhmu seperti ini, kau pasti tidak akan mau menerimanya, dan aku juga tidak akan merasakan kenikmatan pertempuran itu. Saudara Su, obati luka-lukamu dan pulihkan ki vitalmu. Kita akan menentukan hidup dan mati kita lain kali.
Su Senghua menghentikan langkahnya dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia jatuh ke tanah dan pingsan. Benar-benar lawan yang terhormat dan menakutkan, puji Qinmu. Dia meninggalkan Su Senghua yang pingsan di sana dan berbalik untuk pergi. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Qinmu, tetapi dia segera menelan apa yang telah naik ke tenggorokannya. Dia hampir membuat Su Senghua kelelahan sampai mati, tetapi dia sendiri juga hampir tidak mampu menahannya. Namun, orang-orang desa mengatakan bahwa seseorang dapat kalah dalam pertempuran, tetapi tidak dalam sikapnya. Su Senghua perlahan-lahan terbangun dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang. Ada handuk basah yang hangat di dahinya, yang terasa seperti terbelah. Tampaknya ada jutaan dan jutaan suara yang berteriak di benaknya, berdenging di samping telinganya. Kepalanya seperti mau meledak, rasa sakit yang menusuk membuatnya tidak ingin melakukan apapun selain memenggal kepalanya dan menendangnya sejauh mungkin. Dia tidak dapat menahan erangannya, dan suara Jing Yan terdengar dari luar, Tuan Muda sudah bangun. Dia bergegas mendekat, membawa serta bau obat. Dia menatapnya dengan heran dan senang. Aku kalah. Su Senghua tampak tercengang. Jing Yan segera berkata, Tuan Muda sudah tidur sangat lama, saya sedang membuat obat untuk Anda. Sudah berapa lama aku tertidur? Di mana tempat ini? Su Senghua bertanya dengan kepala pusing saat suara detak jantungnya bergema di benaknya. Kita masih di ibu kota, dan Tuan Muda sudah tidur selama lebih dari 2 hari. Jing Yan membantunya berdiri dan bersandar di ranjang. Dia berkata, Saudari Yuliu mendengar bahwa ada seorang tabib dewa di ibu kota perdamaian abadi yang kemampuannya luar biasa, jadi dia bergegas keluar untuk mengundangnya. Su Senghua ingin mengangkat tangannya, tetapi tiba-tiba dia mengerang. Kepalanya seperti tertusuk pisau. Sebaiknya Tuan Muda tidak bergerak atau berpikir. Jing Yan segera berkata, Tuan Muda dituntun oleh si jahat Qin dan mengikutinya dengan enggan. Dia menyerang dan kamu bertahan yang telah menempatkanmu dalam situasi yang tidak menguntungkan. Selain teknik, kamu membutuhkan seni ilahi untuk terus-menerus menerobos serangannya, jadi kamu menghabiskan terlalu banyak kekuatan otak. Jika kamu mulai berpikir, kamu akan menggunakan pikiranmu, dan karena pikiran Tuan Muda terluka, sebaiknya kamu beristirahat sekarang. Tunggu tabib ilahi datang. Su Senghua memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak bergerak lagi. Dia teringat situasi saat itu. Qinmu pertama kali menggunakan Sunshot Divine Cannon untuk menguras sebagian kekuatan otaknya, dan setelah dia mengetahui rencana itu, pihak lain menekannya secara mental dan membimbingnya dengan tempo yang sama. Ketika mereka berdua berjalan, mereka saling beradu aura. Qinmu memegang kendali untuk menyerang. Ketika ia melepaskan niat membunuhnya, ia langsung merasa bahwa ia bisa diserang, sehingga ia segera mengubah gerakan tubuhnya dan aliran ki vitalnya, mengambil posisi bertahan yang sesuai. Tekniknya sangat hebat dan dapat menciptakan seni ilahi untuk menangkal serangan lawan. Namun, karena Qinmu tidak menyerang, Su Senghua hanya dapat menciptakan dan tidak melepaskan seni ilahi. Begitu saja, Qinmu menyerang tanpa henti dengan auranya, sementara Su Senghua harus bertahan tanpa henti. Hanya dalam jarak 200 mil, dia menghabiskan seluruh tenaga otaknya dan pikirannya tidak dapat menahannya lagi. Tubuhnya juga tidak dapat menahannya lagi, yang menyebabkan dia terus-menerus muntah darah. Kesadarannya kemudian runtuh, dan dia pingsan di tempat. Saat itu, Qinmu telah menghentikan langkahnya, tetapi jika yang lain terus berjalan, dia akan terseret ke depan sampai dia memuntahkan semua darah, sampai otaknya sendiri menjadi lelah dan mati. Dia baru akan berhenti ketika dia menjadi mayat. Kekalahan yang menghancurkan. Ini adalah pertama kalinya Su Senghua merasakan kekalahan seperti itu, dan hatinya sedikit getir. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti itu. Suara Yuliu terdengar dari luar. Yanzi, keluarlah sebentar. Jing Yan segera keluar dan berkata, Tuan Muda sudah bangun tetapi dia tidak bisa bergerak. Apakah Anda sudah mengundang tabib dewa? Saya sudah mengundang, hanya saja. Jing Yan berjalan keluar dan teriakan kaget terdengar dari luar. Kenapa kamu? Aku bahkan lebih heran darimu, namun, aku memohon padanya beberapa saat sampai dia bersedia datang, kata Yuliu sambil tersenyum pahit. Su Senghua membuka matanya dan berkata dengan lemah, undang tabib dewa masuk. Tirai dibuka dan Qinmu masuk sambil tersenyum. Saudara Su Senghua menatapnya dan tertegun. Kepalanya mulai sakit parah, dan Qinmu segera melangkah maju. Dia mengeluarkan beberapa pil spirit Buddha untuk diminumnya dan berkata sambil tersenyum, lebih baik pikiranmu tidak terlalu berfluktuasi. Aku juga pernah mengalami situasi sepertimu sebelumnya. Tubuhku kelelahan karena mengolah suatu teknik, sampai-sampai aku hampir mati.
Gejala yang kau alami berasal dari kelelahan pikiran dan kekuatan otakmu yang melampaui batas tubuhmu. Luka-lukamu sebenarnya tidak parah dan kau dapat pulih dalam 1 atau 2 bulan dengan merawatnya secara perlahan. Namun, dengan perawatanku, kau akan baik-baik saja dalam waktu setengah hari. Su Senghua mengonsumsi pil spirit Buddha dan merasa jauh lebih nyaman. Kepalanya masih sakit, tetapi tidak separah sebelumnya. Dia perlahan bisa mengendalikan lengan dan kakinya, dan tubuhnya juga tampak menjadi miliknya sekali lagi. Kau juga seorang tabib dewa? Tanyanya parau. Saya tidak bisa dianggap sebagai tabib dewa. Pencapaian saya dalam seni penyembuhan paling-paling hanya nomor 2. Namun, Anda tidak akan menemukan orang yang lebih baik dari saya dalam seni penyembuhan di Eternal Peace Empire. Kinmu mendiagnosis kondisinya sejenak dan menuliskan resep untuk Yu Liu agar mengambil beberapa ramuan. Ia tersenyum dan berkata, dengan ramuan rohku yang merawatmu, kekurangan dalam tubuhmu akan pulih dalam 2-3 hari. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam operasi militer, dan itu juga umum bagi kita para kultivator, jangan dimasukkan ke dalam hati. Su Senghua menatapnya dan tiba-tiba mendesah. Ada beberapa hal yang membuatku benar-benar kalah darimu. Kau berencana untuk mengalahkanku, tetapi aku tidak tahan membencimu. Aku datang atas perintah tuanku untuk membunuhmu dan hanya ingin kembali ke surga tinggi setelah menyelesaikan misiku. Aku tidak pernah menyangka akan memperlakukanmu sebagai teman. Kinmu menghela napas. Tubuh penguasa sulit ditemukan. Namun, kau dan aku hanya bisa menjadi musuh, mustahil bagi kita untuk menjadi teman. Keduanya terdiam. Tidak lama kemudian, Yu Liu kembali membawa obat dan Kinmu memurnikan pil roh untuk dikonsumsi Su Senghua. Pemuda itu berjalan di samping tempat tidur dengan goyah, seluruh tubuhnya gemetar. Ia mengerutkan kening dan berkata, saya dapat merasakan dengan jelas bahwa luka-lukanya mulai pulih, tetapi mengapa saya tidak dapat berdiri dengan mantap? Tangan saya masih gemetar. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu matanya berbinar. Dia tersenyum. Aku tahu penyakit apa yang kamu derita. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Su Senghua ingin mengikutinya, tetapi tubuhnya masih gemetar. Kakinya gemetar, jadi Yu Liu dan Jing Yan harus membantunya keluar dari ruangan. Karena Su Senghua adalah murid High Heavens, tempat yang ia tinggali tentu saja tidak terlalu kumuh. Penginapan akan terlalu berisik, jadi mereka menyewa rumah yang cukup tenang. Kinmu membawanya ke jalan dan melihat sekeliling dengan mata berbinar. Dia tersenyum saat melihat apa yang sedang dilihatnya. Obat untuk menyembuhkan penyakitmu ada di sini. Su Senghua tercengang, begitu pula kedua gadis di sampingnya. Kinmu duduk di depan sebuah kios dan berkata kepada pemilik kios, 10 mangkuk mie, mangkuk ekstra besar. Jangan tambahkan cabai dan minyak di mangkuk pertama, sedikit garam saja sudah cukup. Benar, saat Anda menguleni mie, tambahkan 1 telur lagi. Untuk apa Anda berdiri di sana dengan linglung? Kemarilah dan duduklah. Yu Liu dan Jing Yan mengerutkan kening. Mereka melihat ke arah kedai mie tua yang terletak di pinggir jalan. Dengan banyaknya orang yang lalu lalang, debu pun tak dapat dicegah. Orang-orang yang duduk di sana untuk makan semuanya adalah pria-pria kekar. Sekali melihat mereka saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang desa yang melakukan pekerjaan berat. Kapan kelompok High Heavens makan malam seperti itu, di warung mie? Mereka biasanya akan merasa terlalu kotor untuk memikirkannya. Perlu diketahui bahwa surga tinggi adalah tanah suci para dewa yang berada di puncak, jadi apa yang mereka makan dan minum adalah makanan lezat yang langka di dunia fana. Mereka juga sangat bersih dan tak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Pemilik kedai mie itu juga seorang pria kekar. Ia menarik mie dengan kedua tangannya dan memukulnya dengan keras. Jelas sekali bahwa mie itu tidak bersih. Namun Su Senghua duduk sambil terengah-engah. Yu Liu dan Jing Yan hanya bisa duduk di sebelahnya dan menggunakan handuk untuk membersihkan noda minyak di meja. Mereka mengerutkan kening ketika mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa duduk diam, merasa bahwa bahkan bangku di bawah pantat mereka juga berminyak. Namun, Su Senghua tetap tenang dan duduk dengan tenang sambil menunggu mie-nya. Semangkuk mie pertama disajikan, yaitu mie telur kuah bening dalam mangkuk sebesar baskom cuci muka. Mie ditarik dengan ketebalan yang sama dan seperti benang giok putih yang diletakkan di tengah sup. Bagian atasnya diberi hiasan bawang cincang. Su Senghua memandangi mie itu dan tidak tahu bagaimana cara memakannya. Kinmu memberikan sepasang sumpit kepadanya, tetapi Su Senghua masih bingung. Dia memegang sumpit dan menusukkannya ke dalam mangkuk, tetapi dia tidak dapat mengambil mie apapun. Dia belum pernah menggunakan sumpit di surga tinggi sebelumnya, karena yang dia makan hanyalah pil roh dan yang dia minum hanyalah embun. Dia belum pernah makan makanan dari dunia fana sebelumnya.
Su Senghua memperhatikan orang-orang yang makan mie dan secara bertahap belajar cara menggunakan sumpit. Makanlah pelan-pelan, kata Qin Mu sambil tersenyum padanya. Kamu sudah kelaparan selama beberapa hari, jadi perutmu mudah rusak jika kamu makan terlalu cepat. Penyakitmu adalah kelaparan, dan karena otakmu terlalu lelah, energi dalam tubuhmu telah dialihkan ke otakmu. Ketika kamu pingsan, kamu telah menghabiskan semua energimu, tetapi kemudian masih terus kelaparan selama 2 hari lagi. Jadi, akan aneh jika kamu tidak lemah. Minumlah sup terlebih dahulu, itu akan membantu pencernaan. Su Senghua menelan sup sambil mendengarkan kata-katanya. Mie buatan Qin Mu, Yu Liu, dan Jing Yan juga disajikan. Kedua gadis itu cukup pendiam, tetapi Qin Mu tidak peduli dan hanya menuangkan banyak minyak cabai ke dalam mangkuknya, makan sepuasnya. Su Senghua menghabiskan semangkuk mie terlebih dahulu dan menatapnya dengan tidak sabar. Qin Mu segera berkata, cerna dulu, nanti ada mangkuk kedua. Su Senghua duduk di sana dengan patuh. Ketika Qin Mu selesai, sudah ada 3 mangkuk mie lagi di atas meja. Qin Mu kemudian mengangguk dan tersenyum. Saudara Su, Anda bisa mulai. Su Senghua segera mulai makan. Setelah belajar dari Qin Mu, ia menuangkan selapis minyak cabai di atas mangkuk. Seketika, tubuhnya mulai mengeluarkan uap panas. Ketika Yu Liu dan Jing Yan selesai memakan mie di depan mereka, Su Senghua telah menghabiskan mangkuk ketujuhnya dan duduk dengan nyaman. Yuli dan Jing Yan saling memandang dengan cemas. Tuan Muda Su tidak pernah sebegitu tidak tahu sopan santunnya. Dia benar-benar terpuruk. Kaisar manusia ini benar-benar jahat. Jika Tuan Muda berinteraksi dengannya beberapa kali lagi, kau akan bisa mencium bau busuknya. Kedua gadis itu saling memandang dan merasa gelisah di hati mereka. Qin Mu bangkit dan bertanya, apakah saudara Su punya koin berlimpah? Dalam keadaan linglung, Su Senghua menggelengkan kepalanya. Biasanya Yu Liu yang bertanggung jawab atas keuangan. Yu Liu menunjukkan ekspresi gelisah dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, kami baru saja menghabiskan semua uang untuk membeli tanaman obat. Saya bahkan menggunakan jepit rambut saya sendiri untuk menggadaikannya. Baru setelah itu saya berhasil mendapatkan semua tanaman obat itu. Qin Mu mengeluarkan koin kelimpahan besar dan melangkah maju untuk membayar tagihan. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bertiga bisa bertahan. Aku akan mentraktir kalian makan. Kakak Su, bangunlah, karena sekarang kamu sudah makan banyak, lebih baik jalan-jalan saja. Su Senghua bangkit berdiri. Yu Liu dan Jing Yan segera maju untuk membantunya, tetapi Su Senghua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu membantuku. Aku memang menderita kelaparan, tetapi sekarang aku sudah jauh lebih baik. Aku bisa berjalan sendiri. Mereka berempat berjalan-jalan santai dengan kecepatan yang santai. Yu Liu tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Apakah kaisar manusia ini akan menyeret Tuan Muda sampai mati lagi? Ketika mereka tiba di pinggiran ibu kota, Qin Mu membawa mereka ke arah pabrik manufaktur. Tatapan Su Senghua berkedip, dan dia bertanya, mengapa saudara Qin membawaku ke tempat ini lagi? Qin Mu tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Saat kamu tidak sadarkan diri 2 hari ini, dasar Sunsot Divine Cannon sudah jadi, dan kami sedang mulai merakitnya. Aku perlu memasang komponen dasar agar tidak terjadi kesalahan. Benar, kapan kamu akan memberiku uang untuk perawatanmu? Perawatanku sangat mahal. Su Senghua mengerang. Tidak ada uang. Kalau begitu, saudara Su, mata Qin Mu berbinar saat dia melangkah maju dan berkata dengan misterius, apakah kamu pernah mendengar tentang sekte orang suci surgawi? Su Senghua bingung dan berkata, selain memiliki identitas kaisar manusia, Anda juga merupakan pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi, jadi saya tentu pernah mendengarnya sebelumnya. Mengapa saudara Qin menanyakan hal itu? Qin Mu tersenyum padanya. Jika saudara Su bersedia bergabung dengan sekte orang suci surgawi, Anda tidak perlu membayar saya kembali. Meskipun saya adalah kaisar manusia, saya juga adalah master sekte orang suci surgawi. Aula kaisar manusia mungkin memiliki dendam yang dalam dengan surga tinggi, tetapi sekte orang suci surgawi tidak, bukan? Jika saudara Su bergabung dengan sekte orang suci surgawi, itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Yu Liu dan Jing Yan memasang ekspresi aneh. Tindakan kaisar manusia ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak terkendali. High Heavens dan Hall of Human Emperors adalah musuh bebuyutan namun dia tetap mengundang musuh bebuyutannya untuk bergabung dengan Heavenly Saint Jewel. Kaisar manusia ini tidak mungkin berpikir bahwa 9 mangkuk mie dan 1 perawatan bisa membuat Tuan Muda Su bergabung dengan sekte orang suci surgawi, kan? Haruskah kukatakan bahwa dia tidak bersalah atau sedang merencanakan sesuatu, pikir Jing Yan dalam hati.
Su Senghua terdiam sejenak sebelum berkata, "Saudara Qin, jangan bercanda. Jangan khawatir, aku akan membayarmu secepatnya." Qinmu tidak menaruh harapan padanya untuk setuju bergabung dengan Sekte Saint Surgawi. Meskipun Sekte Saint Surgawi tidak menjadi musuh bebuyutan dengan High Heavens, Saint Woodcutter dari Sekte Saint Surgawi dan Kaisar Manusia generasi pertama dari Hall of Human Emperors sama-sama berasal dari era Kaisar pendiri. Mereka memiliki tujuan yang sama, hanya saja metode mereka berbeda. Hall of Human Emperors mengandalkan pertarungan untuk mencapai tujuan mereka, sedangkan Heavenly Saint Cult mengandalkan filosofi rakyat jelata untuk mendorong dunia agar menjadi lebih baik demi mencapai tujuan mereka. Titik akhir bagi kedua tempat suci itu adalah menggulingkan kekuasaan para dewa dan membangun dunia di dalam hati mereka. Dan mengenai hal ini, filosofi mereka tentu saja bertentangan dengan High Heavens. Banyak praktisi seni ilahi membanjiri pabrik manufaktur. Mereka mengerahkan ki vital mereka dan mengangkat komponen-komponen besar. Dengan komponen-komponen itu melayang di udara, Qinmu berjalan di langit untuk menyesuaikan posisi mereka. Meskipun itu hanya dasar dari Sunsot Divine Canon, tanda formasinya sangat rumit. Terutama 56 tungku pil yang dirancang sendiri oleh Qinmu. Setiap tungku sangat besar dan sulit untuk ditempa secara keseluruhan. Mereka membutuhkan perakitan lebih dari 100 komponen, dan sambungan tanda formasi tidak boleh ada kesalahan. Qinmu menggunakan struktur tenon sehingga tidak perlu palu saat menyatukannya. Selama mereka terkunci bersama, mereka akan menjadi sangat kokoh dan mampu menahan benturan yang sangat besar. Lebih jauh lagi, bahkan jika meriam Dewa Sunsot dirusak oleh lawan dan sebagian darinya berhenti bekerja, meriam itu dapat dilepas dan segera diganti dengan komponen baru yang berfungsi. Setelah diganti, meriam dewa itu dapat digunakan lagi tanpa mengurangi kekuatannya. Saat menghubungkan dasar meriam dewa, banyak pejabat berkumpul di luar pabrik. Kaisar Yanfeng juga keluar, jelas bahwa dia sangat mementingkan meriam dewa. Struktur tenon milik pengawas Qin juga dapat digunakan untuk senjata roh dan kapal terbang di medan perang. Kaisar Yanfeng memuji ketika berbicara kepada Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan. "Saya merasa bahwa kita dapat mempromosikan ini ke seluruh pasukan. Jika pedang terbang dan kapal terbang semuanya dibuat menggunakan struktur tenon, kita dapat mengurangi kerugian selama masa perang secara drastis." Menteri Pekerjaan Umum mengangguk, namun, akan sulit untuk memalsukannya. Dengan pabrik manufaktur baru yang dirancang oleh pengawas Qin, menempa setiap komponen pedang terbang tidak akan terlalu sulit. Kaisar Yanfeng merenungkannya sejenak, lalu menambahkan, "Jika kita meminta semua pabrik manufaktur memproduksi sejumlah besar komponen untuk mengganti bagian-bagian senjata roh, kapal terbang, dan kereta awan yang rusak, maka bahkan dengan perang skala besar, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Kementerian Pekerjaan Anda harus pergi dan belajar sehingga Anda dapat mempopulerkan pabrik manufaktur semacam ini." Tepat saat dia berkata demikian, Qinmu memberi perintah untuk menyatukan semuanya. Ratusan praktisi seni dewa menghubungkan komponen-komponen pusat, dan sebuah pelat bundar dengan luas 6 ar terbentuk. Setelah itu, Kanselir Basan yang telah kembali dari garis depan di utara pergi ke bawah. Dengan kedua tangannya terangkat, dia menggunakan kekuatan sihirnya yang padat untuk mengangkat pelat bundar yang besar dan tebal itu. Ratusan praktisi seni dewa keluar dari pabrik itu lagi. Di samping mereka, seseorang terus membacakan angka-angka. Setiap kali angka dibacanya, seorang praktisi seni dewa akan maju dan menambahkan komponen ke pelat sirkulasi. Semakin banyak komponen yang ditambahkan, semakin besar dan tebal alas melingkar itu. Ketika hampir 10.000 komponen terpasang, kaki Kanselir Basan, pria kuat ini, mulai gemetar. Beban yang ada padanya membuatnya sulit untuk meluruskan pinggangnya. Gulinuan melangkah maju, dan mereka berdua mengangkat lempengan bundar ini dengan kekuatan sihir mereka yang kuat. Saat itu lempengan bundar itu memiliki luas 27 hektar. Ketika angka yang terbaca mencapai 27.000, lempengan bundar yang luasnya 66 hektar itu akhirnya terbentuk. Di bawahnya ada 4 praktisi kuat tingkat Master Kultus yang menggunakan kekuatan sihir untuk mengangkat dasar meriam dewa ke langit. Di atas pelat bundar, Qinmu dan sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan bergerak cepat untuk memeriksa tanda-tanda di setiap titik pertemuan antara komponen-komponen. Ketika mereka yakin tidak ada masalah, Qinmu memberi perintah, dan binatang-binatang besar menarik kereta-kereta besar. Sejumlah apoteker di kereta-kereta itu segera melompat turun dan memindahkan batu-batu obat ke atas alas bundar. "Nyalakan tungku," perintah Qinmu. "Nyalakan tungku." 56 tungku pil dinyalakan dengan menuangkan batu-batu obat ke dalamnya. Setiap apoteker menyalurkan ki vital mereka untuk menyalakannya, dan api langsung menyala. Api berubah dari merah menjadi putih sebelum berubah menjadi hijau, lalu menjadi biru.
Energi yang sangat mengerikan ini dengan cepat mengalir melalui tanda-tanda formasi dan rune di pelat bundar, mengaktifkan seluruh formasi. Di bawah pelat melingkar, keempat praktisi kuat tingkat Master Kultus segera merasakan penurunan tekanan. Baterai meriam besar sebenarnya tidak membutuhkan mereka untuk mengangkatnya lagi, ia bisa mengapung sendiri. Para pejabat memuji pemandangan tersebut. Kerajinan yang luar biasa indah, benar-benar kerajinan yang luar biasa indah. Ekspresi Kaisar Yan Feng tidak terlalu bagus. Qin Mu terutama ingin menyusun dasar meriam dewa dan menguji pengoperasian tungku pil dan formasi. Namun, hanya menguji tungku pil membutuhkan jumlah batu obat yang sama dengan perang skala menengah. Bukan uangnya yang dibelanjakan. Kaisar Yan Feng merasakan sakit di hatinya. Qin Mu menyelesaikan pemeriksaan dan melompat turun dari pangkalan. Dia kemudian berkata dengan suara keras, matikan tungku dan turunkan pangkalan. Tungku pil berangsur-angsur padam, dan pangkalan besar yang melayang di langit juga perlahan mendarat di tanah. Meski begitu, angin bertiup kencang dan melewati semua orang dalam angin kencang. Pakaian mereka berkibar, dan wajah mereka menderita karena tekanan udara. Arus udara mereda. Qin Mu berkata dengan keras, "Apoteker, siapkan batu obatnya. Setelah rangka meriam dan garpu pengumpul cahaya selesai, kita akan mengaktifkan tungku pil lagi." Para apoteker menerima pesanan tersebut. Wajah Kaisar Yan Feng memucat, dan dia memerintahkan seseorang untuk mengundang Qin Mu. Dia bertanya kepadanya dengan wajah yang ramah, "Pengawas Qin, mengapa Anda masih perlu mengaktifkan tungku pil?" "Yang mulia, ada terlalu banyak komponen dalam Sunshot Divine Cannon, jadi sulit untuk mencegah kesalahan. Oleh karena itu, setelah rangka meriam dan garpu pengumpul cahaya selesai, saya perlu mengaktifkannya lagi untuk memeriksa apakah ada yang salah." Kaisar Yan Feng tersenyum padanya dan berkata, "Berapa kali lagi kau perlu mengaktifkannya? Jika tidak ada kesalahan, 2-3 kali sudah cukup." Qin Mu menghitungnya sejenak dan berkata, "Jika ada yang salah, kita perlu memeriksa di mana letak masalahnya dan dalam kasus itu, saya tidak dapat mengatakan berapa kali kita harus mengaktifkannya. Terutama pada posisi mata dewa, yang menggunakan struktur tenon dan struktur suspensi pinion 3 dimensi. Hal ini menyebabkannya menjadi sangat rumit, sehingga kemungkinan membuat kesalahan jauh lebih tinggi. Jangan khawatir, Yang Mulia, dengan begitu banyak ahli aljabar di sini, kita pasti akan menemukan kesalahannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya akan mencoba mengendalikan jumlah aktivasi agar tidak lebih dari 10 agar tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Yang Mulia, waktu berikutnya tungku akan dinyalakan adalah setengah bulan kemudian, semoga Yang Mulia." "Kalau begitu, baiklah, aku tidak akan datang jadi kau harus menyelesaikan semuanya sendiri, Menteri Pemerintah, antarkan aku kembali ke istana." Qin Mu mengantar Kaisar pergi saat dia dikawal kembali oleh beberapa pejabat sambil gemetar. Dia bingung dalam hatinya, mungkinkah Kaisar belum sembuh? Itu tidak benar, Raja Racun Kecil dan aku jelas telah menyembuhkannya. Su Senghua menatap piring bundar besar itu dengan wajah muram. Qin Mu berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan bertanya, "Saudara Su, apa pendapatmu tentang baterai meriam ini?" "Itu adalah karya para dewa, sebuah keahlian yang luar biasa hebat." Su Senghua meliriknya dan berkata, "Saudara Qin menghabiskan seluruh energinya untuk hal-hal seperti ini, jadi saya pikir dia akan segera dikalahkan oleh saya. Anda adalah seorang tabib dewa dan juga seorang pekerja surgawi pada saat yang sama, yang membuat Anda tidak mungkin untuk mengerahkan seluruh energi Anda pada kultivasi. Seiring berjalannya waktu, kultivasi Anda akan dilampaui oleh saya dan Anda akan menderita kekalahan telak." Saudara Su tahu cara menggunakan taktik pikiran. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin aku menempa meriam ilahi ini dan juga ingin menghancurkan kepercayaan diriku. Namun bagiku, tidak peduli apakah itu seni penyembuhan atau pekerjaan surgawi, keduanya adalah jenis kultivasi di mana aku dapat menerapkan kemampuanku. Sebenarnya, jika aku ingin mengalahkanmu, akan sangat mudah bagiku untuk meracunimu atau bahkan menempa senjata ampuh untuk menghancurkanmu menjadi berkeping-keping, karena ini juga kemampuanku." Hati Su Senghua hancur, dan dia berkata, "Itu bukan cara yang sebenarnya." Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahunya. "Kita sebagai tubuh penguasa, apapun yang kita pelajari, kita tidak bisa hanya fokus pada kultivasi. Lain kali kau menantangku, akankah kau tahu jika aku memutuskan untuk memukulmu dengan tangan kosong, meracunimu, atau menghancurkanmu dengan harta karun? Biaya pengobatanku adalah 1000 koin kelimpahan besar, jadi bayarlah padaku secepatnya dan jangan berutang budi padaku. Setelah itu, kau bisa menantangku lagi. Aku akan menunggumu." Su Senghua tercengang. Tiba-tiba, seorang gadis muda datang dengan 3 ekor putih bergoyang di belakangnya.
Dia segera menulis surat utang sebelum berkata dengan suara keras dan tegas, "Tuan Muda Su, tolong tanda tangani." Su Senghua menandatangani sambil linglung, dan gadis itu menyimpan sertifikat utang itu dengan sangat hati-hati sebelum mengikuti Qin Mu untuk pergi. "Aku turun dari surga tinggi dan bukan saja aku tidak membunuh kaisar manusia, aku bahkan berutang padanya 1.000 koin kelimpahan besar." Su Senghua menggelengkan kepalanya dan mendesah sedih dalam hatinya. "Bagaimana aku bisa kembali seperti ini? Yu Liu, Jing Yan, bagaimana aku bisa mendapatkan uang?" Yu Liu dan Jing Yan juga tidak dapat menemukan solusi. Cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual harta karun, dan mereka telah membawa cukup banyak harta karun dari High Heavens, jadi mereka baik-baik saja dengan menjual beberapa harta karun. Namun, ketika Su Senghua jatuh sakit, mereka telah menjual semua yang bisa mereka jual. Hanya vas giok dan pipa yang tersisa. Keduanya adalah harta karun milik penguasa bintang Kiao sehingga mereka sama sekali tidak bisa menjualnya. "Saya ahli dalam bermusik, apakah itu bisa ditukar dengan uang?" tanya Su Senghua. "Tuan muda ingin menjual jasa menyanyinya." Jing Yan berteriak, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Lagi pula, menyanyi tidak menghasilkan banyak uang. Aku juga punya sedikit pengetahuan tentang menempa senjata roh. Mungkin aku bisa menempa beberapa senjata roh untuk ditukar dengan uang," gumam Su Senghua. "Tuan muda berencana menjadi pandai besi." Su Senghua tersenyum dan berkata, "Aku adalah tubuh penguasa, tidak apa-apa jika aku tidak belajar, tetapi jika aku belajar, aku pasti akan menjadi yang terbaik. Jangan khawatir, bahkan sebagai pandai besi, aku pasti akan menjadi yang terbaik. Aku pasti tidak akan kalah dengan kaisar manusia Qin, tubuh penguasa itu." Jing Yan dan Yu Liu menunjukkan ekspresi khawatir saat mereka saling memandang. Mereka berpikir, Tuan Muda Su mungkin tidak akan pergi ke surga tinggi lagi. Hatinya bukan lagi hati yang dimilikinya saat ia berada di surga tinggi. Ketika Qin Mu bertemu Su Senghua lagi sebulan kemudian, itu terjadi di bengkel pandai besi. Murid High Heavens yang paling menonjol tidak lagi memiliki citra yang sempurna dan tak ternoda seperti di masa lalu. Saat ini ia memegang palu besar untuk menangani emas hitam.